istri-istri yang ngaji dan paham jadi amalkannya, atau kita sebagai suami ingatkan. Jangan anggap sepele nih ya, kalau masak atau pertusat istri kita itu kayak niat. Karena kata Nabi itu inamal akmalu biniat, nggak kehilangan ibadah itu, melainkan niatnya apa. Jadi kalau masak, ingatkan lagi tuh saya, walaupun istri kau ingat kembali, niat. Makanan ini yang dimasaknya ini untuk penguat ibadah kepadamu, jadikan pula obat bagi kami. Jadi standarisasi begitu diamalkan setiap hari. Kalau kuat dakwah ibadah, anak-anak semuanya nggak payah. Jangan anggap sepele. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setengah daripadanya mengambil wudhu, ya. Sunat-sunat ini ya, dengan sempurnanya. Kemudian daripada hilanglah sekalian fajir yang tersebut itu, ya. Hingga semua dibersihkan dulu semuanya ya. Nah. Udah ngambil wudhu. Dan hasillah sunat mandi dengan mendahulukan sekalian wudhu daripada mandi, atau mendahulukan setengahnya dan mentahirkan setengahnya daripadanya, dan menjadikan sekalian pada pertengahan mandi, tetapi mendahulukan sekalian daripada mandi itu terlebih afdal ya. Ingat ya, sunat-sunat ini untuk kesempurnaan yang wajib. Tapi kadang-kadang lupa sunatnya tinggalkan, jangan. Sunat-sunat ini untuk kesempurnaan yang wajib. Contohnya kalau kita ruku, sunat membaca subhana rabbal azim wa bihamdihi. Tinggalkan coba. Nah, ini enggak sempurna jadinya. Kalau kita baca pasti wanita jadinya. Nah, itu sunat ini untuk kesempurnaan yang wajib. Kapan kita mengamalkan ini? Waktu makan. Kalau makan tahu kali ya. Supaya enak makan. Pakai sambal, pakai ini. Cuma supaya enak makan. Ibadah harusnya gitu ya. Jadi sunat-sunat yang dilakukan dalam ibadah kita itu untuk kesempurnaan yang wajib. Sudah. Apa keuntungan sama kita? Keuntungan banyak lah. Kalau kita dulu kan perintah Allah Ta'ala ya. Karena di sini kan dalam sangkut kita ini masalah rezeki, masalah apa-apa. Coba dulu kan dulu. Perintah Allah Ta'ala ini. Sudah. Orang kita ini nggak boleh lepas. Terus saja mohon sama Allah Ta'ala dalam segala hal apapun. Itu mungkin kalau istri-istri yang ngaji dan paham jadi amalkannya, atau kita sebagai suami ingatkan. Jangan anggap sepele nih ya, kalau masak atau pertusat istri kita itu kayak niat. Karena kata Nabi itu inamal akmalu biniat, nggak kehilangan ibadah itu, melainkan niatnya apa. Jadi kalau masak, ingatkan lagi tuh saya, walaupun istri kau ingat kembali, niat. Makanan ini yang dimasaknya ini untuk penguat ibadah kepadamu, jadikan pula obat bagi kami. Jadi standarisasi begitu diamalkan setiap hari. Kalau kuat dakwah ibadah, anak-anak semuanya nggak payah. Jangan anggap sepele. Makanya kalau orang yang ambil wudhu, dikerjakan yang sunat-sunat itu, maka lama dengan wudhu nggak cepat. Udah diisi dengan doa semuanya dari awal. Dari basuh tangan, dari basuh muka, pakai doa semuanya. Nah, begitulah ya. Kemudian maka jika sunyilah jenabatnya itu daripada hadas asghar, hadas kecil, maka hendaklah diniatkannya wudhunya itu sunat mandi. Dan jika tiada sunyi daripadanya, maka diniatkannya lah mengangkatkan hadas asghar atau barang sebagainya daripada segala niat yang memadai pada wudhu. Keluar pada hilaf orang yang mewajibkan dia. Ada juga ulama yang mewajibkannya itu ya. Ya. Jadi ada hilaf. Ambilnya semuanya, selamat aja jadinya kan.
yang mengatakan tiada masuk hadas asgar pada hadas akbar, sama ada dahulu mandinya atau uduk atau kemudian kan ia daripadanya. Karena kalau kita selesai mandi wajib, udah nggak usah duduk lagi, bersah. Otomatis kalau kita ngangkatkan ada susah, ada kecil, terangkat gitu. Tapi jangan ada yang batal duduk lah ya. Jadi masing-masing cara ini orang mandi wajib. Ada mendahulukan mandi dulu, bersih dulu nggak pakai niat. Bersih semua dulu, baru dia pelan pakai niat. Masing-masing cara kita ya. Macam mana yang paling mudah, gimana pakai air supaya sedikit, jangan banyak air. Kalau banyak air makruh hukumnya. Wuduknya itu tadi kan dibilang niat karena sunnah mandi. Berarti nggak pakai niat wuduk mengangkat hadas asghar. Boleh begitu, boleh, nggak masalah kok. Mengangkat hadas kecil. Padahal tahu sebelum kita niat, kalau sudah mengangkat hadas besar, hadas kecil terangkat otomatis terangkat gitu. Tapi kalau kita niatkan nggak apa-apa, nggak ada masalah, boleh aja. Nggak sampai hukumnya makruh, enggak. Jadi didahulukan atau diakhirkan sama aja. Jadi kalau kita akhirkan wuduknya tadi, tetap juga itu menjadi sunnah. Yang mana sunnah apa? Ini kan suruh mandi sekarang masa. Nah, uduk. Wuduknya tadi kan sunnah hukum awal ya. Kalau didahulukan atau diakhirkan, dia tetap sunnah. Nah, kalau kita akhirkan, dia tetap sunnah juga Ustaz. Iyalah. Orang kita udah nggak ada hadas kecil lagi. Kalau punya wajib berarti nggak terangkat hadas besar. Hadas kecil. Jadi, kalau kita akhirkan dia jadi sunnah, berarti dikerjakan sebelum dia selesai mandi. Wuduknya tadi. Boleh. Sebelum selesai mandi? Iya. Ya iya disuruh itu lah. Boleh mandi, diakhirkan. Kita udah mau selesai nih mandi. Mungkin tambahkan segayung 2 gayung lagi selesai. Kita siram di rumah main. Belum dia siram 2 gayung tadi, dia uduk, sunnah uduk di situ, boleh nggak? Boleh. Nah, ketika dia uduk di situ, niatnya niat sunnah. Niat sunnah apa? Nah, kalau dia niat sunnah itu, kemudian dia siram 2 gayung lagi. Selesai. Dia nggak selesai. Atau kalau dia 2 gayung udah selesai, dia mandi, dia nggak bisa. Dia uduk lagi. Uduknya ini sama nggak dengan uduk? Nggak sama, karena udah selesai. Surat uduk apalagi udah selesai uduknya. Tadi saya bilang, kalau kita mengangkat kan hadas besar, hadasnya udah terangkat. Sunat apalagi mau bikin. Berarti dia kalau beruduk lagi tuh sia-sia? Sia-sia aja, kosong aja, nggak ada apa-apanya. Sunat uduk apa gitu. Dia nggak selesai. Udah selesai ya. Udah gitu ya pahamnya. Apa agama kita ini nggak suruh berlebihan pun nggak boleh juga, jadi makruh hukumnya nanti. Berlebihan pun nggak boleh juga. Makanya pakai air pun nggak boleh banyak-banyak. Makruh. Walau kita mandi di laut sekalipun. Kan boleh mandi banyak-banyak pakai air, nggak. Walau di laut kan banyak kali kan. Nggak. Terlampau hemat pun bahaya juga ini. Kalau waswas setan ketika kita mandi. Terlampau hemat nggak sah, ada nggak kena. Rukun mandi 2 aja ya. Niat sama meratakan air seluruh tubuh. 2 aja ya. Jadi kalau kita mandi dari awal, wuduknya, nama mandi, jadilah membatalkan wudhu. Nah, wudhunya itu kita ulang lagi nggak? Itu udah awal nih. Cuma berwudhu saat. Mandi kita coba. Ada yang batalkan duduk. Sentuhlah maunya atau apa? Iyalah, ada yang batal duduk lagi tuh. Terus kita mau dapat lagi sunnahnya wudhu lagi boleh nggak? Nggak disuruh. Kita jangan nggak disuruh tadi. Udah selesai tadi kan, ya udahlah. Belum selesai mati, yang pertama belum. Iya, bentar belum selesai. Iya belum lah. Tapi dia udah batal duduknya kan. Iya. Nggak usah lagi, nggak disuruh. Nanti kalau dibikin kenapa? Jadi makruh, banyak nggak bisa habis air ya kan. Membanyak-banyak pakai air tuh hukumnya makruh. Udah selesai. Oh salah, kalau itu kan berduduk lagi, batal lagi. Itulah waswas setan loh. Nah, terkadang batal wudhu ini terkena buang angin atau terpegang kan.
atau tersentuh ini tanya ini apa yang tersentuh, pas ada perinci lagi jadinya. Nah itu telapak tangan, punggung tangan enggak, tidak makan duduk, udah hari. Kalau tak batal sholat, tak batal wudhunya, boleh kita untuk sholat kita, wudhunya tadi. Ya boleh, orang kan udah saya bilang, izin kemana-mana ya. Kalau kita mengangkatkan hadis besar, itu ada sini terangkat otomatis, nggak pakai sunat wudhu pun. Tapi karena dia tomak dengan ibadah, diniatkannya karena bersalah, niat wudhu. Nggak usah pun nggak apa-apa kok. Sunatnya itu, gitu kan. Itu nggak boleh tambah lagi kok, tapi jadi menambah banyak ngabisi air, makruh jadinya. Makruh itu makruhnya, nggak berdosa memang. Tapi nah, kalau orang paham kemari, nggak banding ngerokok deh. Dia tersentuh, mau sholat wudhunya ya. Hah? Yang tersentuh. Nah, udah batal duduk berarti. Berarti dia pada kecil, nggak bisa lagi berduduk lagi dia. Nah, dia jadi masalah ini, jadi masalah tuh. Ya, dia kan bapak ini tersentuh. Nah, udah tersentuh yang buat pakai duduk tadi. Boleh semuanya enggak kita situ karnen. Itu kan menolak. Enggak kan ya, ngaku deh kan. Enggak, mungkin nggak bisa rokok mas apa? Ngapain tanya lagi itu? Itu anak-anak kecil yang tanya. Ini kan tadi tersentuh. Maksud saya gini bang, Nah, nggak batal wudhu kita, apa wudhu digunakan untuk sholat, itu maksudku. kalau udah batal nggak boleh lah, ambil duduk lagi. Nggak batal tadi. Nah, Boleh untuk sholat wudhunya. udah bertengkar aja kalian dulu. Ya, izin bang. Awak yang bertanya. Kan? Tadi kan awak bilang tadi. Jawabannya ada di sana. Iya. Awak yang tahu. Awak kemauan awak lah bang. Iya, nah. Dia pun ngomong dia. Sama aja. Tadi awak bilang kalau nggak batal wudhunya. Jadi tersentuh pun tengok sentuh yang mana. Kalau punggung tangan tidak batal. Perut jari baru batal. Kan gitu. Boleh dia semain? Ya nggak boleh lah, ambil duduk lah lagi dia. Karena harus kecil, dia udah berat kecil. Biasa kalau mantan juga muda gitu ya. Ya kok makin pelan cara berkuat sedikit lah. Ketahuan kan. Nah, kamu nggak selesai belum kenal juga sama kan ini. Apapun cerita dimasalahkannya. Apapun cerita kau. Apapun cerita kau, mau nebus, mau masalah. Kita tanya kau tahunya. Nggak percaya, tes lah. Izin. Awak nggak mau minum makan racun. Ini racun itu. Main tamsilan ini. Yo, dan dulu aja bang. Baru tahu, Jordan dulu ada sini. Kata bukan Jordan dulu aja. Kalau dua ini murid saya, berhenti saya ngajar loh. Hah? Ya udah gimana? Karena dari sekian banyak orang, ada yang senang dengan ini, ada yang nggak senang. Ngaji pun apa-apa aja, kan gitu kan. Ini bahayanya. Saya yang kena. Nah itu kayak ingat ya, kalau makruh tadi, kalau kita pakai air banyak, makruh hukumnya. Kalau makruh nggak berdosa memang, tapi demi Allah Ta'ala suka. Kita lagi ibadah, tapi demi Tuhan. Makanya orang kalau paham di situ nggak berani ngerokok deh kok. Apa lah gunanya aku ini? Ngerokok diembat juga kan ya. Nggak ada cara kan. Ada macam tiga. Satu yang pertama itu menurut najis.
Ini sedang kita kaji ini. Pajar-pajar itu bersihkan dulu. Ya, itu bukan sunat mandi. Tapi bukan sunat mandi, itu bersihkan najis itu kan hukumnya wajib. Bersihkan dulu. Ya terserah, mau bilang 4 pun bisa, tambah aja sendiri. Kok banyak kali sih? Mau kira banyak apa sih? saya mudah bisa ditawar ya. Betul. 4 bisa, satu lagi yakin. Kalau nggak yakin, tak sah. Tambah lagi 5. Penting orang belajar. Mana ya? Sering belanja di pajak, ini supermarket, itu ada tawar orang itu lah gitu kan. Ya dari pajak menawar ya. Tapi si Fahmi lebih enak ngaji di sini katanya pula. Ada sini kan nggak tahu ya. Pas Dam tuh enak ngaji. Nah, mana itu? Masing-masing lah. Tanda tadi kenapa telat? Adil, kenapa? Kenapa telat Adil? Hah? Dua adik jaga mama. Oh, itu masalahnya. Membuat dia pulang kerja harusnya. Saya udah saya bilang sama dia, jangan coba-coba telat ngaji. Tapi kalau alasan nggak seperti tadi ya wajib juga ya udahlah. Karena kalau kita mau sekali telat, mau 2 kali, mau 3 kali, akhirnya perih. Nah itu aja. Orang ini nggak pun puasa sebenarnya coba diberikan. Ah lama sekali puasa nggak puasa, mau 2 kali deh. Oke kalau saya udah saya ancam nih, jangan kau coba telat sekali nggak bisa telat sekali pun nggak boleh kau telat. Kalau dapat ilmu, itu untuk kita sendiri kok, untuk dia sendiri. Begitu dia menjaga jangan sampai telat sedikit pun. Karena kita nggak tahu rahmat Allah tadi datangnya pas pertama kali bisa jadi aja. Kalau kita ngaji kan baca petiara sama Nabi kan, itulah adab. Nggak baca telat. Apakah kita baca? Ini udah telat nih, baca apa enggak? Enggak jawabannya. Itu dia. Suka Nabi apa enggak? Coba sendiri. Makanya jangan telat ngaji. Yang boleh telat ngaji, yang telat datang tuh guru. Ini gurunya yang terduduk sini nunggu sendiriannya. Nah, sudah. Tanda alasnya tepat juga, pandai juga dia nih. Atau udah kau siapkan itu jawabannya. Nanti kau ditanya itu jawab gitu. Adil ya. Alhamdulillah aku ingatkan ya. Apa udah benar lagi kan udah lama kali kenal sama dia nih. Sama si Adil. Jadi mesti leket Sandra juga jadinya. Udah saya bilang alasannya tuh kenapa masih lengket Sandra tuh ada karena pakai ayam semua nambal kalau kayak kambing tuh malam lengket ya terus. Ulang lagi. Jadi maksud kau ulang lagi gitu? Enggak sana. Ya mama aja seekor nggak jadi ya. Terpancing lah, otomatis terpancing itu. Pingpongnya kuat-kuat kali di sini ya pingpongnya. Makanya kan Heri hati-hati cakap ya, hati-hati cakap. Dipegang orang tuh sampai sekarang udah berapa tahun kan cerita. Izin, baik nanti kurban. Memang kalau pandai kita ngakalinya mudah sebenarnya. Berapa ekor rencana dapat jadi miliar? Kira-kira udah ada bayaran berapa ekor kira-kira? Hah? 2 ekor. Pas sekali itu kan untuk si Zulkarni kan.
nggak pengen daging lagi ya. Nggak apa-apa. Nggak keluar kan? Nggak nangkep kan? Nggak nangkap nggak apa-apa. Pokoknya yang mana korban kasihkan sama dia semuanya. Nah, nggak beli daging lagi kok. Gengsi dah. Nah, kalau itu tahan kalau makanya gengsi kok itu. Dengan gengsi ya. Jadi kalau ada yang ngasih buat jangan. Tapi nggak lama-lama aja. Gengsi. Iya, itu lah. Kenapa rupanya? Untuk dijual pun boleh kalau daging korban tuh. Belum apa dah kok ketakutan. Nanti takut dibilang orang, karena tuh kawin daging kurban tuh cuma gitu. Mana kalau yang ngasih dia orang yang ngaji mana bilang gitu deh, malu lah. Sudah. Nah, ini tadi. Dan wajib menguraikan. Yang mana dah? Dan silakan di atas muslim meletakkannya misalkannya yang apa tuh? Oh ini. Dan sunat mengagalkan niat wudhu itu hingga selesai mandinya. Maka jikalau berhadaslah ia dahulu daripada mandinya, sunat baginya mengulangi wudhunya. Kalau masih berhasil ya. Inilah yang diiktimatkan Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah. Adapun diiktimatkan Syekh Ramli di dalamnya ya, maka bahwasanya tiada sunat baginya mengulangi wudhunya. Tidak perlu lagi ya. Kata Syekh Ibnu Hajar, bermula niat itu dengan kedua baginya. Sunat juga kena yang memadai niat mandi daripada niatnya seperti barang yang memadai niat wudhu daripada khusus niat berkumur-kumur ya. Memadai itu. Sahdan gitulah ya. Tapi ingat ya, kita ambil pegangannya sunat-sunat ini, apakah sunat mandi, sunat-sunat semua yang mana yang sunat itu tujuan itu kesempurnaan yang wajib itu. Bukan tidak sunat, kesempurnaan yang wajib. Gimana kita makan lah. Kalau makan tadi kita supaya sempurna makan nih, supaya enak itu kan. Mungkin nggak supaya sambal kenapa? Sambal, sayur, macam supaya enak itu ya. Ini bilangnya sunat. Niat dengan kedua bagian. Kedua bagian itu sunat niat mandi dan niat wudhu. Yang mana? Kata saya ini Hajar ini bermula niat itu dengan kedua bagian itu sunat dua. Sunat itu bagi kita lihat mandi dan niat wudhu. Ya. Mak boleh punya mandi aja. Kesimpulan udah ada. Kalau kita mengangkatkan ada sesar, itu otomatis ada situ sudah terangkat. Untuk apa kita kaji ini? Supaya kita tahu mengukur, oh ini air sedikit. Ini royal kali pakai ambil dulu mah. Nanti kan nggak cukup bikin mandi. Jangan gara-gara sunat tinggal yang wajib itu rumusnya ya. Jangan gara-gara sunat tinggal yang wajib. Dulu kan sunat ini. Dan kita berada besar. Air sedikit. Nggak selamanya kita banyak air ini. Nah, pergunaan lain ya. Kalau itu jangan pakai yang sunat tinggal. Bahkan basuh muka pun perlu sekali aja udah. Nggak usah 3 kali. Nah gitulah ya. Kalau air sedikit. Itu makanya ya, kalau orang nggak punya ilmu ngambil wudhu aja pun air sedikit. Sebenarnya istirahat ngambil wudhu nggak ada lagi air habis kan, jangan kayak gitu ya, bagi-bagilah berapa orang awak di rumah tuh mau ngambil wudhu ya sembarangan aja ya kan, kecuali mukanya macam tampah besarnya ya kan. Itu pun nah istri kita diperhatikan betul-betul. Nah sekarang selama dia bilangnya perhatikan banyak ahli perempuan ini nggak sah wudhunya gara-gara pada sanggulnya rambutnya kan ke belakang, jadi nggak kena ini pelipis ini buku muka ini, maka mesti diturunkan kemarin, mesti kena wudhunya. Kalau nggak sah. Tahu kalian ini dari tumbuh rambut ini pelipisan ini hukum muka ini diturun semuanya, mesti kena air.
Jadi gimana? Makanya kalau orang Melayu diandam ini, potong. Supaya enak ngambil wudhu. Kalau enggak mesti turunkan. Kalau enggak sah wudhunya. Iyalah, orang namanya pun muka. Basuh muka, yang namanya muka ini namanya pelipisan ini kira muka ini. Sak rambut-rambutnya. Jadi kalau enggak kena, enggak sah. Bagaimana? Dan terlambat. Sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, gunting, kalau orang Melayu diguntingnya itu, potong. Dikerik namanya ya. Kalau orang Jawa dikerik. Kalau nggak usah, nggak ada, kok apa yang mau kau kerik? Dia ngurus ya. Share ya. Kita kan ngurus istri orang ini. Tapi benar nggak istrinya. Untung baru ke dia, sabar. Salah. Dapat pahala sabar. Jadi kok macam laki-laki itu yang gini buahnya oleh bulunya ini harus basah semua loh. Ini ya, nah, dari ujung rambut ini sini kemari ini sampai anak telinga ini. Iya, Ini hukum muka ini. Iya lah. Kalau ini nggak sampai, perempuan nggak selalu diikat lagi di belakang dikatnya. Kan nggak sampai jadinya, nggak sah. Batasnya anak telinga ini ya, ini ya. Dari tumbuh rambut, edarkan kemari. Nah, inilah muka tuh. Nah, jadi kalau nggak sampai ke sana, lubang telinga tidak. Makanya dibilang pun lubang telinga kan bukan lubang muka ya kan. Sudah periksa istri. Ingat ya, kita kalau buat apa, kalau istri buat salah kita kena. Kita buat salah istri nggak kena. Tanggung jawab kita itu. Perhatikan. Bagaimana merhatikannya? Mandi wajib sama-sama lah. Ada orang, tapi ini saya nggak nyuruh ya, tapi begitu patuanya supaya jangan banyak-banyak pakai airnya, kalau mandi masuk ke bak dua-duanya, suami istri. Jadi air nggak banyak habis. Nggak ada suaranya pun. Udah keluar deh. Tenggelam niat keluar. Tapi baknya besar ya, lebih dari 2 pula. Nah, nggak banyak pakai air. Kenapa? Kau jangan diam aja, nggak paham tanya. Kalau saya kayak gini sebenarnya, yang mudah-mudah aja. Rukun wudhu bukan 6 perkara, 4 basah, 2 kering. Nah, supaya mudah. Kamu kita perhatikan itu. Jangan percaya saya bahwa perempuan ya. Mandi wajib kan budi tengok. Jadi mana dia ketika jongkok, itu yang mana pada jalan itu wajib sampai air. Oke, kalau mandi wajib nggak jongkok, nggak sampai air. Apalagi orangnya gemuk. Ya. Kalau kurus bisa lah. Kalau orang gemuk, pantatnya itulah menutupi daging pantatnya dia. Air, nggak sampai air. Nggak salah. Kita suami kena. Kita nggak diajari, kita nggak tahu. Kenapa kok harus ada sampai kayak gini kan ya? Apa yang kau pikirkan? Makanya jangan anggap sepele. Dosa-dosa yang dilakukan istri kita kena. Dosa kita istri nggak kena. Itu makanya seorang suami yang membiarkan istri yang buka aurat, membiarkan menjaga yang haram, ini namanya dayus. Apa dayus? Tidak, jangan masuk surga, menyebut surga pun enggak. Karena enak-enak ini ya. Siapa suruh nggak tahu? Pertanyaan kenapa kita nggak tahu gitu? Ya, jadi waktu ngambil sebelum jadi istri, dari sebelumnya kasih tahu, dia buka aurat kau ya. Pasanglah CCTV kalau gitu. Ya kalau gitu kalau orang mau tahu kan, ini jangan kita ikut-ikutan orang yang nggak mau tahu. Mana contoh banyak umat Islam yang nggak mau turun ibadah. Mana contoh hari Jumat? Perhatikan hari Jumat. Berapa orang yang perhatikan khutbah itu?
nggak mau sah nggak sah pokoknya pengen Jumat, nah gitu. Itu satu. Yang keduanya berapa banyak masjid di Medan ini yang nggak kiblatnya nggak betul ya kan? Termasuk tempat tertentu itu degil kali luar biasa itu. Dari Masjid dia ini dari apa? Gua arah kiblatnya timpa orang tuh sejadah hujan apa? Degil nggak itu orang? Betul kan? Orang-orang situ di sini juga. Nah, itu. Siapa itu orangnya? kita tadi kan manusia jadi kan Tuhan. Ya siapa orangnya itu? Itu itu aku dijual ragu dulu. Tapi bilang Padahal mudah kali muslihatnya. Di Mampar pun ada gitu orangnya. Haji dia banyak apalah. Pak, aku udah negur dia. Enggak, saya bilang. Pakai SMS negurnya aja. Cari yang lain lah. Cuman kalau pakai SMS itu berhasil kok. Berapa kartu perdana kalau beli kartu perdana? Kan murah kan? Hah? 20.000. Ah mahal kali kok kartu apa? Masa Mana yang ada paketnya? Mana apa? kirim SMS. Itu di Mampar Tarif. Payah kali. Enggak payah saya bilang. SMS aja. Kasar-kasar aja ngomongnya. Pak, Bapak nggak usah jadi imam lagi, Pak ya. Nggak sah. Kejut ya. Kalau ada yang menjadi imam aja. Nggak sah orangnya. Yang ngikut juga. Iya, nah, Muhammad. Nggak peduli dengan agama ya kan. Datang nggak sah kok. Gitu ya. Ada di Al-Mutakin. Ada. Nggak peduli dia. Nggak percaya tanya. Berapa rukun sholat? Semuanya tahu itu? Enggak jawaban. Mana rukun panjang, mana rukun pendek. Perlu ini nih, mesti tahu nih. Kalau nggak tahu gimana? Berapa rukun sholat? Mana yang rukun panjang, mana rukun pendek, mana sunat ahiyah, mana sunat abad. Ini perlu mesti tahu kita ini. Kalau nggak tahu berarti kita ikut-ikutan aja. Itu yang paling penting. Saya barusan menghadiri pernikahan orang, diundang kan datang lawak. Jadi sudah tuan kali sudah baca syahadat di salah pengantin lagi. Nggak pandai untuk syahadat anak. Ternyata kali dia nggak orang nggak sholat dia. Nggak pandai dia. Nah, itu salah satu contoh. Nggak peduli. Pikirkan kawin aja ya kan. Untuk syahadat nggak pandai. Tapi itulah ya. Tapi kalau Gus Muafik yang bilang dia kasih jaringan hukum tuh. Karena hukumnya masing-masing sampai sama dia dari zaman Nabi dulu gini. Karena nggak sampai Al-Fatihah itu separuh, ada sedikit aja. Termasuk Jokowi ini presiden. Dia di situ padahal. Bilang Al-Fatihah nggak Al-Fatihah, itu sampai dia kan. Bilang langsung, bukan itu. Yang Jokowinya ketawa aja gitu. Kok anak si Bojar itu nyanyi oh, aman betul ya. Entah apa entah ini rayanya entah apa nggak tahu kita. Generasi berikutnya gitu. Anjap kan. Enak kali jadi anak-anak ya. memang ada saya terus menggoda orang dengan Tuhan. Supaya apa? Ada aja pula jawaban itu. Memang betul kita dapat orang kecil apa ya? Apa namanya Pak? Terus menggoda orang lagi. Saya nggak bisa dia. Membanggakan dirinya aja. Ada orang marah sama saya tahu gara-gara kau, saya dimarahi orang. Kok bisa berkali saya dia itu. Tumbuhkan aja. Nggak bisa, saya bilang. Bukan dia aja yang ngaji itu saya bilang. Ya, kok sabar kali Pak karena dia.
Sabar, Bu. Kita dari doa. Kita dari doa. Nggak bisa, karena di samping-samping kanan kiri banyak yang mengaji. Bukan dia aja. Kata Syekh Ibnu Hajar, bermula niat itu dengan kedua bahagian. Sunat juga karena memadai niat mandi daripada niatnya, seperti contoh memadai niat wudhu daripada khusus niat berkumur-kumur. Sadar, jika lo tinggalkanlah wudhu atau berkumur-kumur, ya, atau memasukkan air ke hidung, maka itu makruh juga. Karena lawan sunat makruh ya, makruh hadiah. Tapi dengan syaratnya juga, kalau nggak ada air nggak makruh ya. Dan sunat apa dan sunat apa itu? Memperdapati ya, dan sunat memperdapati ya. Memperdapati dia, maka kemudian daripada wudhu itu sunat bersungguh-sungguh menyampaikan air kepada sekalian perlipatan badannya, seperti perlipatan perutnya. Sekarang dulu dia gemuk ya, besar balik, sekarang udah kurus balik, berlipat-lipat perutnya kan, sampai air lah itu. Apalagi mandi wajib. Di sini orang banyak terlalai, lupa. Makanya kalau mandi wajib, yang mana sudah sampai kalau laki-laki 30, perempuan 32. Tempat-tempat bahaya itu, ya sembarangan. Ini kewajiban kita nyampe kepada istri. Terus tadi, kalau kita pos sendiri kan, ngapain kita orang kau tengok? Gak tahu kenapa saya bilang bersamian. Apa? Nah, kau tahu apa sih? Nah, ini kalau bilang tahu. Kalau mandi wajib 30, bisa sampai air. Peripatan kita. Kalau perempuan 32. Kalau nggak sampai air nggak sah mandi wajib. Kalau rukunnya dua macam aja, niat sama meratakan air seluruh tubuh. Tapi yang mau diratakan itu masih ada 30 tempat bisa sampai air. Kalau nggak sah. Termasuk ini 10 di jari tangan ya, bisa sampai air. Kalau ada lipatan di kukunya ada hitam-hitam nggak sampai air. 10 tangan, 10 kaki ada 20. Mata, telinga, hidung, lubang pantat, lubang pusat sampai air semua 30. Kalau perempuan 32. Yang mana yang dua lagi? Ya, senyum ya. Yang bahaya ini ya sekarang mungkin belum lah, nanti nah istri kita tuh bukan makin muda makin tua kan. Nah, mau kendor ya, sampai air itu. Karena orangnya boleh tua, tapi yang itu nggak tua kan. Nafsu kita ini pernah tua. Orangnya boleh tua, maksudnya enggak. Atau dia dulu gemuk, sekarang kurus, berlipat-lipat perutnya itu bisa sampai air. Nggak sah. Gimana? Kalau ada di hati, repot kali pun mandi wajibnya. Ada cara nggak repot kok, mudah kali caranya bro. Belajar repot. Hah? Nggak sampai air juga, malah cukup lah. Ada minyak-minyak nggak masuk airnya. Bang udah semer lah. Awas lu. Banyak orang nggak pipil ini nih, termasuk ngambil rambut diikat. Apalagi perempuan masa muda pakai kutek ya. Di balik-balik kuku nih, kadang-kadang kita apalagi orang bengkel, di kereta, iya, soi, mau nengket itu, nah, awas, jagalah. Kesungguhan kita itu untuk kita sendiri kok. Sungguh-sungguh kita itu. Asal jadi pun itu kita sendiri juga, asal jadi aja. Nah,
Jangan marah. Kalau Allah Ta'ala menjadikan kehidupan kita itu asal jadi. Ya kan mas, orang kita asal jadi kok. Kenapa gini ya? Tanyalah dia sendiri. Itu mungkin dokter yang ahli nggak ngobati penyakit, sebab penyakit. Kalau dokter ahli tidak ngobati penyakit, sebab penyakit. Kenapa ini? Merepet aja itu. Yang suruh diam, dibentak makin jadi dia jangan. Apa sebab dia merepet? Tanya pun obatnya putih nggak ada itu. Jadi buat apa pak? Obat anti merepet. Ada pahamnya? Nggak ada. Tapi dalam agama ada. Tahdan, jika lu tinggalkan uduk atau berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung, maka itu makruh juga. Dan sunat memperdapati dia. Maka kemudian daripada uduk itu sunat bersungguh-sungguh menyampaikan air kepada sekalian perlipatan badannya, seperti perlipatan perutnya. Ini perutnya ini kalau orang yang gemuk terus balik mau melipat perutnya itu ya, sampai air di situ. Dan dua telinganya, dan pohon kedua matanya, dan ekor keduanya matanya, dan di bawah yang berhadap daripada hidungnya. Karena yang demikian itu terlebihlah menghampirkan kepada keperkitaannya dengan sampailah air kepadanya, dan terlebih menjauhkan daripada berlebih-lebihan menyucurkan air. Kemudian maka sunatlah menyelat-nyelati pohon rambut, kepala, dan bulu mukanya, dan bulu sekalian badannya dengan tangannya yang basah. Seperti dimasukkannya lah sekalian jarinya yang 10 ke dalam air, kemudian maka dimasukkannya lah akan dia pada pohon rambutnya dan sekalian bulu muka dan badannya. Kemudian maka sunatlah mendiriskan air ke atas kepalanya. Kemudian maka itu tujuannya supaya mudah air itu merata. Kalau selatkan dulu air itu nyiram enak dia udah ada air. Seperti masukkannya sekalian jarinya ke dalam air. Kemudian maka dimasukkannya lah akan dia pada pohon rambutnya dan sekalian bulu mukanya dan badannya. Kemudian maka sunatlah mendiruskan air ke atas kepalanya. Kemudian maka atas sebelah kanannya. Jadi ada kanan dulu ya. Atas kanan dulu. Dapat pahala lah ini kalau kita ikuti. Sebelah kanan yang pihak hadapan, kanan pihak hadapan ya. Kemudian maka pihak belakang. Kemudian atas sebelah kirinya yang pihak hadapan, kemudian pada yang pihak belakang. Karena mengikut apa GPL Nabi SAW. Ingat, itu Nabi cara mandi wajibnya ya. Maka perintah demikian itu bersalahlah dengan perintah mandi. Kira-kira tiada berpindahlah pada mandi itu, mandi mayit ya. Tiada berpindah pada mandi mayit kepada pihak belakangnya. Melainkan kemudian pada selesai daripada yang pihak hadapan kalau mayit. Hadapannya dulu selesaikan. Kemudian kedua belahnya kita mudah mengerjakan perintah yang dahulu itu. Bagi mandi orang yang hidup, bersalah bagi mandi mayit, karena lazimlah daripadanya berulang-ulang membalik mayit dahulu daripada masuk kepada membasuh suatu daripada yang sebelah kirinya gitu ya. Itulah. Kata Syekh Ramli di dalam ayat, jika diperbuatlah mandi orang yang hidup pada barang yang diperintahkan mandi mayit, niscaya hasillah baginya asal sunat dengan nisbah bagi yang pihak hadapan
sebelah kanan, tidak ada bagi yang pihak belakang daripadanya. Karena kemudian daripada yang pihak hadapan sebelah kiri, maka itu makruh juga. Bermula tertib yang tersebut itu sekaliannya yaitulah yang dikehendaki oleh orang yang berkata sunat tertib pada mandi, dan sunat pula menggosok barang yang sampai kepadanya tangannya daripada tubuhnya, supaya keluarlah daripada khilaf orang yang mewajibkan dia seperti Imam Malik dan Mazani ya. Dan setengah pula juga menigai, menyelat-nyelati dan membasuh dan menggosok seperti selatinya lah akan sekalian rambutnya, kepalanya 3 kali. Kemudian maka dibasuhnya akan dia 3 kali dan digosoknya pula ya akan dia 3 kali. Kemudian maka diselat-selatinya lah akan sekalian bulu mukanya 3 kali. Kemudian dibasuhnya akan dia 3 kali dan digosoknya akan dia 3 kali. Kemudian maka diselatinya lah akan sekalian bulu yang tinggal daripada tubuhnya 3 kali. Kemudian maka dibasuhnya pula akan dia 3 kali dan digosoknya akan dia 3. Demikianlah tertib yang tersebut daripada tuhfah. Dan sunat meninggai pada membasuh yang tinggal daripada badannya. Bermula ya kita ya. Bermula kafir meninggai membasuh yang Kita izinkan tadi dikatakan memasukkan 3 liter air. Kalau kita masukkan itu kan airnya menjadi mustahil. Nah, kalau kita sudah berniat, kalau belum berniat nggak ada mustahil. Paham Pak? Kalau kita belum ada niat, masuklah nggak ada mustahil. Kalau udah niat baru lah. Itu anggota badan. Udah Pak Nabi. Gitu kalau ngaji nih. Karena arti ilmu itu tahu. Kuncinya apa? Tanya. Ini kalau pun ditaruh sudah ambil 1 peti sini dikunci. Tapi kita nggak nanya. Kalau dia kalau dengan buka ya ambil lah gitu. 1 peti. Tapi kita nggak nanya. Kita nggak tahu lah kita apa. Besok ngaji bilang, coba sebenarnya untuk kalian kalau kalian mau. Nggak dapat ah. Nampaknya sepele, tapi itu dia kuncinya. Kalau belum niat belum ada mustahil. Udah ada aja mustahil. Itu tadi saya ceritain sebenarnya ada orang sama istri itu dia nggak punya niat masuknya ke tempat mandi di dalam bak kan nggak ada suara kan. Jadi orang kanan kiri tetangga pun nggak ada yang tahu kalau harus mandi wajib. Baru niat keluar kan ada mustahil orang 2 puluh lebih. Airnya pula aja masalahnya banyak airnya. Bermula nanti akan datang ya. Dan salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilma wa rzuqna rahmah. Allahumma rzuqna ilma wa rzuqna rahmah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala